Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada kali ini kita akan membahas bab tentang anjuran khusyuk dalam sholat. Kita langsung saja pada hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang sholat dengan berkacak pinggang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, berkacak pinggang di dalam sholat adalah perbuatan orang Yahudi. Jadi maksud dari berkacak pinggang itu, ya itu seperti ini. Nah, ketika seseorang sholat, lalu kemudian dia berdiri dan posisinya seperti ini dia. Ini. Itu ya kebiasaan orang-orang sombong yang seperti itu. Jadi tidak boleh sholat dengan posisi berkaca pinggang. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan sebelum kalian mengerjakan sholat maghrib. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita bacakan intisari daripada hadis ini. Yang pertama, apabila waktu maghrib telah tiba, maka makan malam telah tersaji, dan jiwa pun ingin sekali menyantap makanan tersebut, maka yang lebih utama pada kondisi demikian adalah mendahulukan makan sebelum mengerjakan sholat. Itu catatannya tadi ya. Kita ingin sekali menyantap makanan tersebut. Sedangkan makanan tersebut sudah dihidangkan, lalu kemudian ingin sekali kita menyantapnya, dan dalam keadaan lapar. Tentu yang lebih utama adalah menyantap makanan tersebut. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan dikit-dikit mau makan dulu padahal enggak lapar begitu ya. Apalagi waktu sholat itu sebentar lagi akan selesai. Tetapi seorang ini dia mendahulukan makan. Lalu kemudian habislah waktu sholat tersebut. Nah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hal demikian sepakat para ulama, maka mendahulukan sholat lebih utama. Disebabkan karena kita menjaga waktu sholat tersebut. Lalu yang kedua, hikmah mendahulukan makan daripada sholat adalah bahwa yang dituntut di dalam sholat ialah hadirnya hati dan khusyuk. Sedangkan kebutuhan kepada makan membuat hati menjadi sibuk dengannya, sehingga pelaksanaan sholat menjadi tidak khusyuk. Iya betul ya, terkadang kalau kita lapar, lalu kemudian kita sudah ingat ini hidangan yang ada di rumah, pasti ketika kita takbir dalam keadaan lapar tersebut, kita ingat makanan yang dihidangkan. Apalagi makanannya enak ya dalam keadaan lapar. Maka seyogianya dan sebaiknya kita makan terlebih dahulu, lalu kemudian kita sholat. Kita lanjutkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bertutur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian sedang sholat, janganlah dia mengusap batu kerikil, sebab rahmat Allah ada di hadapannya. Kita lihat derajat hadisnya. Hadis ini adalah hadis dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu intisari daripada hadis ini, yang pertama, dimakruhkan bagi orang yang sedang sholat mengusap kerikil yang menempel pada anggota sujud dari badannya. Yang kedua, demikian pula dimakruhkan mengusap kerikil yang ada di tempat sujud jika harus meratakannya. Lakukan sekali saja ya. Hikmahnya agar tidak menafikan atau menjaga kekhusyuan sholat. Yang ketiga,
Tidak selayaknya seseorang melakukan perbuatan ataupun gerakan yang sia-sia dalam sholat. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah dia mengusap batu kerikil. Yang keempat, jika dibutuhkan untuk bergerak, maka lakukanlah seperlunya. Ini diambil dari riwayat Ahmad. Satu kali saja ya, atau jangan dilakukan. Selanjutnya, jumhur ulama memahami larangan dalam hadis ini sebatas makruh saja, bukan haram. Karena gerakannya sedikit dan termasuk hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menghadirkan kekhusyuan sholat. Oleh sebabnya kita dilarang untuk mengusap kerikil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai menoleh ketika sholat. Kemudian beliau menjawab, itu merupakan satu rampasan yang dirampas oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Ya, terkadang ya kita sering melihat seseorang ketika dia sholat. Nah, ketika dia sholat itu matanya ke kiri dan ke kanan. Kalau sholat sering kita lihat orang seperti itu. Nah, berarti dia termasuk orang yang dirampas ya penglihatannya oleh setan. Di sini disebutkan bahwa menoleh dalam sholat mempunyai dua keadaan. Yang pertama, menoleh dengan hati, yaitu saat seorang memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ini lebih keras dan lebih bahaya daripada menoleh dengan badan. Meski demikian, menoleh dengan hati ini tidaklah membatalkan sholat. Ia hanya mengurangi kesempurnaan sholat. Yang kedua, menoleh dengan badan. Ini juga ada dua bentuknya. Yang pertama, menoleh dengan seluruh badan. Hal ini dapat membatalkan sholat karena disyaratkan menghadap kiblat di dalam sholat. Yang kedua, menoleh dengan sebagian badan. Ini tidaklah membatalkan sholat, tetapi dengannya mengurangi kesempurnaan sholat. Intinya namanya sepakat para ulama ya, dimakruhkan menoleh di dalam sholat. Kenapa? Karena jelas ini mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Nah, sekali lagi ya, sepakat para ulama bahwa menoleh di dalam sholat ini adalah makruh. Sebab apa? Sebab mengurangi kekhusyuan dan mengurangi kesempurnaan dalam sholat. Kita lanjutkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala salah seorang dari kamu sedang sholat, sebenarnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, jangan meludah ke depan dan jangan pula ke sebelah kanan. Akan tetapi, meludahlah ke sebelah kiri di bawah kakinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ya, saya ambil contoh. Ini misalkan ada seseorang yang dalam sholatnya dia mengantuk. Lalu kemudian dia menguap gitu. Nah, dan pada saat dia menguap itu tiba-tiba masuklah nyamuk atau serangga yang lainnya. Lalu kemudian, nah pada saat itu dia jangan meludah ke depan ataupun ke kanan. Akan tetapi dia meludahnya ke sebelah kiri di bawah kakinya. Gitu ya. Kita lanjutkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki sebuah tirai yang menutupi pinggiran rumahnya. Ketika melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepadanya, singkirkanlah tirai itu dari kami. Sesungguhnya gambarnya menggangguku di dalam sholat. Berarti apa ya? Kalau misalkan ada masjid yang dimana tembok-temboknya itu digambar atau dilukis ya dengan pepohonan misal atau dilukis Ka'bah di sana, lalu kemudian dilukis juga ada manusia-manusianya begitu. Nah, itu dimakruhkan ya. Kenapa? Karena ini mengganggu kekhusyuan orang-orang ketika sholat. Sebenarnya boleh saja kita menggunakan tirai dan yang lainnya, yang penting itu tidak berlebihan.
Yang penting gambarnya ini jangan sampai mencuri penglihatan kita. Intinya mah dimakruhkan lah pokoknya, sesuatu yang membuat kita ini, yang membuat pandangan kita ini tertuju padanya, mencoloklah begitu. Sehingga kita dalam sholat kita selalu melihatnya, yang pada akhirnya kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Kita lanjut dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah suatu kaum mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat, atau jika tidak, Allah akan membuat atau Allah akan membutakan mata mereka. Ancaman dalam hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Jadi jumhur ulama ya mengatakan tidak boleh kita kita sudah takbir lalu kemudian kita menghadap ke atas. Itu tidak boleh ya. Lalu kemudian para ahli fikih berkata, orang yang sedang sholat dimakruhkan memejamkan kedua matanya, karena itu adalah perbuatan orang Yahudi dan juga sebagai salah satu penyebab kantuk, kecuali dibutuhkan. Ya. Kalau memungkinkan dia memejamkan matanya ini dia khusyuk, silahkan untuk dilakukan, tidak mengapa ya insya Allah. Karena kalau kita lakukan demikian yang membuat kita khusyuk, maka hilanglah kemakruhannya begitu ya. Apalagi kalau sholat misalkan lampunya di malam hari nih dia sholat, lampunya dimatikan, itu insya Allah tidak mengapa ya. Kalau itu yang membuatnya khusyuk, insya Allah ya para ulama mengatakan tidak mengapa. Tetapi yang lebih utama adalah biasa dalam keadaan normal dan dia khusyuk, itu yang lebih utama. Kita lanjut hadisnya dari dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengisahkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat pada waktu makanan sudah terhidang dan juga tidak ada salat bagi yang menahan buang air. Bacakannya intisari daripada hadis ini. Menjaga kesempurnaan zat ibadah lebih utama daripada menjaga keutamaan waktunya. Penjelasannya adalah bahwa sholat di awal waktu lebih utama jika dilihat dari sisi waktunya. Akan tetapi, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan hadirnya hati itu lebih utama. Keutamaan pertama bergantung pada waktu. Adapun keutamaan kedua bergantung pada zat ibadah. Maka itulah memperhatikan keutamaan zat ibadah lebih diutamakan daripada memperhatikan keutamaan waktu ibadah. Tentang sholat dalam keadaan menahan akhbatsain atau buang air ya, terdapat khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat sholatnya tetap sah berdasarkan takwil zahir hadis, bahwasanya tidak ada sholat yang sempurna. Adapun kelompok Zahiriyah, menurut mereka sholat tersebut tidak sah sebagai pengalaman dari lahiriah hadis. Pendapat ini juga dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan wajibnya khusyuk di dalam sholat. Mengenai hal ini, pendapat jumhur lah yang benar. Pendapat jumhur ya, sholatnya tetap sah, tapi itu dimakruhkan dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Masa kita dalam sholat kita tahan terus mau pipis misalkan ditahan-tahan, apalagi ketika mau buang air besar terus ditahan-tahan. Itu kata Ibnu Taimiyah, sholatnya tidak sah. Kata tapi jumhur tetap sholatnya itu sah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan. Jika seseorang dari kalian hendak menguap, maka tahanlah semampunya. Nah, terkadang ini yang terjadi ya di sebagian di kita ketika sholat, ini si enaknya saja nih menguap. Kalau misalkan menguap, ya kan alangkah baiknya menguapkan itu pakai tangan. Atau dalam hadis ini, dia tahan semampunya, dia tahan semampunya. Tetapi kalau tidak bisa juga, ya silakan pakai tangan. Jangan sekali-kali ya. Ada yang terkadang kita dengar di pinggir kita dia menguap, kemudian bunyi uapannya tersebut. Nah, ini juga tidak baik ya dalam sholat. Ketika kita sholat dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan malas dan lesu ya, maka ini termasuk
penguasaan setan terhadap diri kita. Nah, orang menguap ini juga ya, apalagi kalau kita sholat subuh, merasa terganggu ini di pinggir kita nih misalkan menguap ya. Lalu kemudian dia ketika dia menguap itu dia bunyi, wah masya Allah itu mengganggu sekali. Lebih-lebih nafasnya ya, kalau pagi-pagi ini subuh-subuh nafas orang berbeda sekali ini. Intinya kalau subuh ini kalau orang menguap, lebih-lebih dia ini perokok begitu. Lalu kemudian kita di sampingnya dia menguap, aduh masya Allah baunya ini luar biasa. Ini mengganggu orang di sebelah kirinya, mengganggu orang di sebelah kanannya. Maka alangkah baiknya ketika dia menguap, dia tahan sebisa mungkin. Itulah ya hadis-hadis tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.